Kalau sudah Kamis pagi artinya ada perbincangan inspiratif ini Ya. seputar motivasi teosentris dan kepemimpinan di Sapa Indonesia Pagi. Soal kerendahan hati kali ini ya. Sambung ini sedikit mengenai kerendahan hati ini dari ini kan salah satu karakter yang paling penting yang dimiliki oleh pribadi atau pemimpin yang efektif kalau dia seorang pemimpin ya. Tapi manusia kan pemimpin kan bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya minimal. sendiri. Nah, bagaimana kita bisa belajar untuk memiliki sifat yang rendah hati ini? Langsung saja kita bahas bersama motivator teosentris dan kepemimpinan Eloy Zaluku. Bang Selamat Eloy, pagi. apa kabar? Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi. Selamat pagi Ya. Pak Mas Stefani. Eloy. Semangat dong. Dua tangan dia. Hebat. Karena ini kita bicara tentang hal-hal yang sebenarnya mudah-mudahan bisa kita Sama-sama praktekkan belajar. sendiri. Ya, kan? betul. Walaupun ini adalah karakter sifat-sifat yang semakin lama semakin rasanya kok semakin jauh dari kehidupan manusia. Sulit gitu ya Pak Iya, Eloy ya. apalagi kalau bicara kerendahan hati itu seringkali orang berpikir kerendahan hati itu malah untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang tidak bisa punya achievement besar dalam hidup ya. Padahal kan tidak demikian. Kalau kita melihat penelitian yang dilakukan oleh orang bernama Jim Collins misalnya. Dia itu meneliti pemimpin-pemimpin CEO terhebat di Amerika Serikat. Ya. Kemudian dia bukukan dalam buku berjudul From Good to Great. Beliau mengatakan bahwa CEO yang hebat itu, yang membawa perusahaannya menjadi perusahaan yang sangat hebat itu, justru punya dua kualitas yang sangat besar. Apa itu? Apa itu? Dua. Yang pertama adalah humility, kerendahan hati tadi. Tapi juga ada professional will, profesionalisme, di mana betul dia rendah hati. Dia tidak sombong, dia tidak mencari kepentingannya sendiri, dia hadir untuk melayani orang lain, dia hadir untuk melayani pelanggan, tapi di saat yang sama dia tidak mau kompromi dengan hasil kerja yang sembarangan. Profesional harus. Sangat Tetap profesional tapi tetap rendah hati. Persis. Kok bisa jadi semacam kombinasi yang menarik nih? Kan kita berpikir orang yang kadang-kadang profesional itu biasanya tuh ambisius atau apa Iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Bagaimana Bukan tetap- orang yang Apa? rendah hati Iya. gitu, yang Itu- apa ya, low Persis. profile. Low gitu. profile, low profile. Iya kan? Nah, sama seperti pembicaraan kita minggu lalu tentang Kebaikan. belajar menjadi orang baik kan ya, menyebarkan kebaikan itu Iya. kan harus dilatih. Dan kenapa kita membahas tema seperti ini? Ya karena supaya kita juga mau berlatih. Oke. Nah, kita definisikan dulu ya mengenai Latihan rendah. kerendahan hati Oke. itu apa. Karena itu Atau abstrak minimal ya. ciri-cirinya ada ya. Boleh. Saya menemukan, saya belajar dari seorang bernama John Piper lah namanya itu ya. Jadi kerendahan hati itu berbicara mengenai tidak ada seorang pun di dunia yang berhutang kepada saya. Oke. Tidak ada seorang pun yang berhutang kebaikan kepada saya, baik itu kata-kata maupun perbuatan. Walaupun kita sudah berbuat baik kepada dia gitu. Persis. Tetapi sebaliknya saya berhutang kebaikan kepada semua orang, termasuk orang yang menganggap saya sebagai musuh sekalipun. Wah, Saya itu pikir dalam itu sekali. syarat pertama rendah hati itu agak mudah begitu ya. Iya, ternyata langsung Ini sulit. sudah begitu dalam ya. Yang baru pertama Jadi, udah sulit. itulah sebab ketika saya gini loh, pemirsa di luar sana, Anda bisa mengecek hati Anda itu udah mulai rendah hati, bukan rendah Oh, diri loh ya. ya, rendah hati atau belum? Rendah diri itu kan inferiority sebetulnya. Bahwa kita merasa diri tidak berharga. Dan kita membiarkan diri kita dan hak-hak kita diinjak-injak. Itu inferior, itu rendah diri. Berarti tetap bisa percaya diri tapi tetap rendah hati. Oh, justru orang yang rendah hati itu karena dia punya kepercayaan diri dan dia mengenal diri, menerima diri, bahkan menghargai dirinya. Tetapi penerimaan diri dan penghargaan diri ini bukan karena dia merasa paling berkuasa, bukan. Ya. Penerimaan diri dan penghargaan diri itu datangnya dari apa yang sang pencipta katakan mengenai dirinya. Ini udah bicara mengenai identitas nih. Identitas itu Mas Bayu ada 3. Apa kata orang mengenai diriku? Atau apa kata diriku mengenai diriku? Dua hal ini tidak bisa membawa kita menjadi orang yang rendah hati. Yang bisa membawa kita menjadi orang yang rendah hati itu adalah spiritualnya mesti baik. Apa kata Tuhan mengenai diriku? Bahwa saya berharga bukan karena saya memang punya uang banyak gitu ya. Tapi karena memang beliau yang menciptakan saya karena beliau tahu bahwa saya punya manfaat untuk orang lain. Ya. Jadi saya bermanfaat untuk orang lain, artinya saya punya harga untuk dunia ini. Jadi berbicara mengenai rendah hati tadi, dimulai dari apakah saya menuntut orang lain harus senyum kepada saya.
Apakah saya menuntut Mbak di rumah harus menyuguhkan sarapan di jam 6 pagi? Bukan berarti kita membiarkan Mbak di rumah tidak menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Ya. Sebagai pemimpin, bukan berarti teman-teman di kantor boleh bekerja tanpa mengikuti job description dan KPI yang ada, tidak. Ya. Mereka harus melakukannya, tetapi waktu kita meminta mereka melakukannya, bukan lagi tuntutan bahwa kamu harus melakukan karena saya atasanmu. No. Jadi kita mesti mengecek diri kita ini. Ya. Apakah kita merasa ada orang berhutang kebaikan kepada saya, atau justru karena rasa syukur yang begitu besar, Oke. maka justru saya berhutang kebaikan kepada orang lain. Itulah sebab ketemu tukang parkir pun kita mau memberikan kata-kata positif. Ya. Bertemu dengan Mbak di rumah pun kita mau memberikan kata-kata positif. Kenapa? Karena kita orang yang pandai bersyukur sebetulnya, Mas Bayu. Ya. Jadi memang pemahamannya, Steph ya, dari ngobrol sama Pak Eloy ini, Yes. kita harusnya sepanjang Sapa Indonesia jam 7 sampai jam 9. Iya benar. Tapi- Biar cukup Iya. ya betul. Rendah hati itu mudah ditangkap, tapi Tapi pelaksanaannya memang Sulit. belum tentu. Langkah-langkah Dan langkah kita pertama mesti saja berlatih. sudah sulit ya. Iya. Walaupun Tapi selengkapnya nanti di mana Pak Eloy? selengkapnya. Walaupun itu sebetulnya tadi ya, ada hubungannya dengan yang kita bicarakan minggu lalu. Berbuat baik itu unconditional. Iya. Jadi bicara mengenai kita mesti bersyukur dulu bahwa kita menerima segala kebaikan dari Sang Pencipta. Iya. Dan kemudian karena syukur itu membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Bukan menuntut orang berbuat baik, tapi kita hadir di sini untuk berbuat baik berbuat kepada baik. orang lain. Sekalipun kita merasa dia tidak layak mendapatkannya. Ya. Dan pada akhirnya itu sebetulnya menentangkan sukacita, kebahagiaan kepada kita. Ya. Sehingga kita menjadi manusia efektif, apalagi menjadi seorang pemimpin. Jadi nggak akan rugi ya justru dengan rendah hati ini ya. Oh ya, Malah jadi sangat untung untuk Justru kita tadi yang saya bilang itu menjadi dasar kualitas karakter pertama dari pribadi yang hebat dan pemimpin-pemimpin yang hebat. Jadi berhutang budi, mau memberikan yang terbaik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Pasti Oke. masih banyak yang penasaran lengkapnya di mana Pasti. Pak Eloy? Sangat penasaran. Jadi Smart saya FM. hadir di Smart FM, Mas Bayu dan Mbak Stefani setiap hari Senin pagi Oke. jam 7 sampai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ya. Waktu Indonesia Barat hadir di 21 kota. Interaktif? Sangat interaktif, Oke. sangat interaktif. Dan apa yang saya bicarakan ini bisa juga di-follow di Instagram saya di Eloy Zaluhu. Jadi Nah. saya juga banyak Ya. di sana berbicara mengenai hal-hal seperti ini. Tuh. Nah, nanti kita belajar bagaimana menjadi orang yang baik hati, rendah Rendah hati hati. bersama Pak Eloy. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih. Kita dapat Terima kasih, Pak Eloy. kisi-kisinya sedikit pagi hari ini. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Sama-sama. Eloy.